Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Dian Hardianti, semester 5, kelas D, jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, sekarang kita akan belajar tentang trigonometri. Sebelum ke contoh soal, kita akan mengetahui konsep dasar trigonometri. Apa sih konsep dasar trigonometri itu? Nah, yang pertama, kita akan mengetahui tentang segitiga siku-siku dan teorema Pitagoras. Yang kedua, kita akan mengetahui tentang perbandingan trigonometri. Yang ketiga, kita akan mengetahui tentang identitas trigonometri. Yang keempat, kita akan mengetahui tentang nilai-nilai perbandingan trigonometri, baik di sudut-sudut istimewa ataupun di antara sudut kuadran dan aturan kosinus dan kosinus. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui tentang jumlah dan selisih sudut. Nah, sebelum ke contoh soal, mari kita bahas tentang rumus-rumus trigonometri. Berikut rumus-rumus trigonometri. Yang pertama, segitiga siku-siku dan teorema Pitagoras. Dalam mencari rumus teorema Pitagoras, kita menggunakan segitiga siku-siku. Di situ dapat dilihat segitiga siku-siku. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dengan C adalah sisi miring, B adalah samping, dan A adalah sisi depan. Di situ juga dapat dilihat tabel triple Pitagoras. Nah, di sampingnya itu teorema Pitagoras dalam bentuk akar. Yang kedua, perbandingan trigonometri. Nah, di situ ada segitiga siku-siku dengan sisi miring, sisi depan, sisi samping, dan sudut theta. Nah, untuk mencari sudut theta, jika sudutnya sinus, maka kita mencari sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Jika mencari sudut kosinus, maka cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Jika menjadi sudut tangen, maka tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Yang ketiga, identitas trigonometri. Nah, dalam identitas trigonometri berlaku kebalikan perbandingan dan Pitagoras. Nah, secant X sama dengan 1 per cos X, cosecant X sama dengan 1 per sin X, dan kotangan X sama dengan 1 per tan X. Untuk tan A sama dengan sin A per cos A. Nah, ingat teorema Pitagoras bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kita bagi C kuadrat semua. Maka hasilnya menjadi A per C pangkat 2 plus B per C pangkat 2 sama dengan 1. Nah, dari rumus itu maka jadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Dibagi cos kuadrat X, maka tan kuadrat X plus 1 sama dengan secant kuadrat X. Dibagi sin kuadrat X, maka menjadi 1 plus kotangan kuadrat X sama dengan cosecant kuadrat X. Selanjutnya, nilai perbandingan trigonometri. Di situ dapat kita lihat nilai perbandingan trigonometri dapat kita tentukan dari segitiga sama sisi, persegi, dan segitiga triple Pitagoras. Nah, dari segitiga sama sisi dan persegi, kita mendapatkan sudut istimewa kuadran 1. Di situ dapat dilihat sudut-sudutnya. Terus dari segitiga triple Pitagoras, kita mendapatkan sudut istimewa Pitagoras. Dapat kalian lihat sudut istimewa Pitagorasnya. Nah, selanjutnya saya akan sajikan tabel nilai trigonometri. Silakan dilihat dan disimak. Selanjutnya, aturan sinus dan kosinus. Nah, aturan sinus dan kosinus ini masih termasuk ke dalam nilai perbandingan. Nilai perbandingan diperoleh dari sudut pada segitiga siku-siku. Lalu bagaimana kalau segitiganya tidak siku-siku? Nah, di situ dapat kita lihat bahwa A adalah sisi di depan sudut A, B adalah sisi di depan sudut B, C adalah sisi di depan sudut C. Kemudian kita akan melihat aturan sinus dan kosinus. Nah, untuk aturan sinus, kuncinya adalah ada pasangan sudut sisi yang berhadapan, dan untuk aturan kosinus diketahui dan ditanyakan 3 sisi dan 1 sudut. Selanjutnya bisa kalian lihat sendiri ya rumusnya. Yang terakhir, jumlah dan selisih sudut. Jumlah dan selisih sudut diperoleh dengan dibuktikan lingkaran satuan dan 3 buah juring masing-masing bersudut A, B, dan min B. Diperoleh 2 segitiga, yaitu segitiga POR dan segitiga SOQ, dengan sudut POR sama dengan sudut SOQ, sehingga PR sama dengan SQ. Dengan membuktikan PR sama dengan SQ, diperoleh cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B.
Cos A min B diperoleh dengan sifat relasi sudut negatif cos A plus min B. Sin A plus B dan sin A min B diperoleh dengan sifat relasi sudut kuadran 1. Nah, selanjutnya dapat diperoleh rumus jumlah dan selisih dua sudut. Silahkan dilihat di gambar tersebut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang rumus dasar trigonometri. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Contoh soal di sini diketahui sin A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 7/25. Dengan A sama dengan sudut lancip dan B sama dengan sudut tumpul. Ditanyakan cos A min B sama dengan. Nah, kita akan bisa menjawabnya. Di sini diketahui sin A sama dengan 4/5. Kita membuat segitiga siku-siku dengan sudut A. Nah, karena sin A sama dengan 4/5, 4 ini menjadi sisi samping dan 5 menjadi sisi miring. 4, 5, maka sisi depannya adalah 3. Cos A sama dengan sisi miring bagi sisi, maksudnya sisi samping per sisi miring. Jadi cos A sama dengan 3/5. Nah, untuk kedua diketahui sin B sama dengan 7/25. Kita akan buat segitiga siku-siku dengan sudut B. 7 menjadi sisi samping dan 25 menjadi sisi miring. Untuk cos B, maka kita mencari nilai cos B adalah sisi samping per sisi miring. Nah, sampingnya itu adalah 24 dan miringnya adalah 25. Maka karena sudut B adalah sudut tumpul, tambahkan mins, berarti minus 24/25. Cos A min B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Karena cos A cos B sin A sin B sudah diketahui, maka tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. Cos A 3/5 dikali min cos B adalah min 24/25 ditambah sin A adalah 4/5 dan sin B adalah 7/25. Kita hitung 3 kali min 24 adalah min 72 per 5 kali 25 adalah 125. Maka hasilnya min 72 per 125 ditambah 4 kali 7 28 per 5 kali 25 125. Tinggal dijumlahkan, maka sama dengan min 72 ditambah 28 min 44 per 125. Jadi nilai cos A min B adalah min 44 per 125. Selain itu, trigonometri juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bidang ilmu astronomi, dalam bidang ilmu teknik sipil, dan dalam bidang ilmu kimia. Nah, yang paling penting, trigonometri ini sangat berguna dalam mengukur suatu ketinggian, entah itu ketinggian gunung, menara, atau pohon. Nah, selanjutnya saya akan menyajikan contoh soal untuk menghitung suatu ketinggian pohon menggunakan identitas trigonometri. Diketahui bahwa soal sebagai berikut. Seorang siswa akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 4/3 meter dari dirinya. Antara mata dengan puncak pohon tersebut terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi siswa tersebut adalah 1,6 m, berapakah tinggi pohon tersebut?
Jawab. Berdasarkan rumus tangan, tan X sama dengan tinggi pohon dari pucuk hingga setara mata siswa dibagi jarak pohon dengan siswa. Tan 30 derajat sama dengan X per 6. 1 per akar 3 sama dengan X per 4 akar 3. Maka X sama dengan 4. Maka diperoleh tinggi pohon sama dengan tinggi pohon dari pucuk hingga setara mata siswa ditambah tinggi siswa. Tinggi pohon sama dengan 4 plus 1,6 M sama dengan 5,6 M. Jadi tinggi pohon tersebut adalah 5,6 meter.